Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah pulau-pulau besar Indonesia. Masa lampau Indonesia sangat kaya raya. Ini dibuktikan oleh informasi dari berbagai sumber kuno. Indonesia mempunyai 7 kepulauan besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Yang pertama, Sumatera atau Pulau Emas. Dalam berbagai prasasti, Pulau Sumatera disebut dengan nama Sanskerta Suwarna Dwipa, yang berarti Pulau Emas, atau Suwarna Bumi, yang berarti Tanah Emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Sumatera juga dikenal sebagai Pulau Andalas. Pada masa dinasti ke-18 Fir'aun di Mesir, sekitar 1567 sebelum Masehi sampai 1339 sebelum Masehi, di pesisir barat Pulau Sumatera telah ada pelabuhan yang ramai dengan nama Barus. Barus diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Barus dikenal karena merupakan tempat asal kapur barus. Ternyata kamper atau kapur barus digunakan sebagai salah satu bahan pengawet mumi Fir'aun Mesir kuno. Di samping Barus, di Sumatera juga terdapat kerajaan kuno lainnya. Sebuah manuskrip Yahudi purba menceritakan sumber bekalan emas untuk membina negara kota kerajaan Nabi Sulaiman diambil dari sebuah kerajaan purba di timur jauh yang dinamakan Opir. Kemungkinan Opir berada di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat terdapat Gunung Opir. Gunung Opir dikenal juga dengan nama Gunung Talamau, merupakan salah satu gunung tertinggi di Sumatera Barat yang terdapat di daerah Pasaman. Kabarnya kawasan emas di Sumatera yang terbesar terdapat di kerajaan Minangkabau. Menurut sumber kuno, dalam kerajaan itu terdapat pegunungan yang tinggi dan mengandung emas. Konon pusat kerajaan Minangkabau terletak di tengah-tengah galian emas. Emas-emas yang dihasilkan kemudian diekspor ke sejumlah pelabuhan seperti Kampar, Indragiri, Pariaman, Tikus, Barus, dan Pedir. Yang kedua adalah Jawa atau Pulau Padi. Dahulu Pulau Jawa dikenal dengan nama Jawa Dwipa. Jawa Dwipa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Pulau Padi dan disebut dalam epik Hindu Ramayana. Epik itu mengatakan Jawa Dwipa dihiasi 7 kerajaan, pulau emas dan perak, kaya dengan tambang emas, sebagai salah satu bagian paling jauh di bumi. Ahli geografi Yunani, Ptolemeus juga menuliskan tentang adanya negeri emas dan negeri perak, dan pulau-pulau antara lain Pulau Labadlu, yang berarti Pulau Padi. Ptolemeus menyebutkan di ujung barat Labadlu atau Jawa Dwipa terletak Agrire atau kota perak. Itu kemungkinan besar adalah kerajaan Sunda kuno. Salaka Negara yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Salaka Negara dalam sejarah Sunda Wangsakerta disebut juga Raja Tapura. Salaka diartikan perak, sedangkan Nagara sama dengan kota, sehingga Salaka Negara banyak ditafsirkan sebagai kota perak. Yang selanjutnya Kepulauan Sunda Kecil, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kepulauan wisata. Ptolemeus menyebutkan ada 3 buah pulau yang dinamai Sunda yang terletak di sebelah timur India. Berdasarkan informasi itu, kemudian ahli-ahli ilmu bumi Eropa menggunakan kata Sunda untuk menamai wilayah dan beberapa pulau di timur India. Sejumlah pulau yang kemudian terbentuk di dataran Sunda diberi nama dengan menggunakan istilah Sunda pula, yakni Kepulauan Sunda Besar dan Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Besar ialah himpunan pulau besar yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Sedangkan Kepulauan Sunda Kecil merupakan gugusan Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor. Di Kepulauan Sunda Kecil, tepatnya di daerah Nusa Tenggara Barat, dikenal dari hasil ternaknya berupa kuda, sapi, dan kerbau. Kuda Nusa Tenggara sudah dikenal dunia sejak ratusan tahun silam. Pada abad 13 Masehi, Nusa Tenggara Barat telah mengirim kuda-kuda ke Pulau Jawa.
Nusa Tenggara Barat juga dikenal sebagai tempat pariwisata raja-raja. Raja-raja dari kerajaan Bali membangun Taman Namanda pada tahun 1727 Masehi di daerah Pulau Lombok untuk melepas kepenatan sesaat dari rutinitas di kerjaan. Yang selanjutnya Kalimantan, Pulau Lumbung Energi. Dahulu nama pulau terbesar ketiga di dunia ini adalah Warunadwipa, yang artinya Pulau Dewa Laut. Kalimantan dalam berita-berita Cina disebut dengan istilah Chinli Pisi. Nusa Kencana adalah sebutan Pulau Kalimantan dalam naskah-naskah Jawa kuno. Orang Melayu menyebutnya Pulau Hujung Tanah. Borneo adalah nama yang dipakai oleh koloni Inggris dan Belanda. Pada zaman dahulu, pedagang asing datang ke pulauan ini untuk mencari komoditas alam berupa kamfer, lilin, dan sarang burung walet untuk melakukan barter dengan guci keramik yang bernilai tinggi dalam masyarakat Dayak. Para pendatang India maupun orang Melayu memasuki muara-muara sungai untuk mencari lahan bercocok tanam dan berhasil menemukan tambang emas dan intan di pulau ini. Yang selanjutnya adalah Sulawesi atau Pulau Besi. Orang Arab menyebut Pulau Sulawesi dengan nama Solibis. Orang Belanda menyebut pulau ini dengan nama Celebes. Pulau ini telah dihuni manusia sejak 30.000 tahun yang lalu, terbukti dengan adanya peninggalan purba di pulau ini. Contohnya, lokasi prasejarah zaman batu Lembah Besoa. Nama Sulawesi konon berasal dari kata Sula yang berarti pulau dan Wesi yang berarti besi. Pulau Sulawesi sejak dulu adalah penghasil besi, sehingga tidaklah mengherankan Sulawesi kaya akan bahan tambang meliputi besi, tembaga, emas, perak, nikel, titanium, mangan semen, pasir besi atau hitam, belerang, kaolin, dan bahan galian C seperti pasir, batu, kerikil, dan teras. Yang selanjutnya, Maluku, Kepulauan Rempah-Rempah. Maluku memiliki nama asli Jazirah Al-Mulk, yang artinya kepulauan atau semenanjung kerajaan yang terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil. Maluku dikenal dengan kawasan 1000 pulau serta memiliki keanekaragaman sosial budaya dan kekayaan alam yang berlimpah. Orang Belanda menyebutnya sebagai the Three Golden from the East. Yang selanjutnya adalah Pulau Papua atau Pulau Surga. Papua adalah pulau besar kedua di dunia. Pada sekitar tahun 200 Masehi, ahli geografi bernama Ptolemy menyebutnya dengan nama Labadios. Pada akhir tahun 500 Masehi, pengarang Tiongkok bernama Gao Yukoah memberi nama Tungki. Dan pada akhir tahun 600 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama Janggi.